Indonesia menghadapi krisis besar. Banyak korban jiwa berjatuhan. Kerusuhan Mei 1998. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas salah satu peristiwa besar dalam sejarah Indonesia, yaitu kerusuhan Mei 1998. Kerusuhan ini bukan hanya sekedar peristiwa sosial, tetapi juga menjadi titik balik dalam perjalanan bangsa. Peristiwa ini menyebabkan jatuhnya Presiden Soeharto setelah lebih dari 30 tahun lamanya. Kami akan menjelaskan latar belakang penyebab, kronologi dampak, hingga pembahasan tentang kerusuhan Mei 1998. Sebelum kerusuhan terjadi, Indonesia menghadapi krisis besar. Tahun 1997, Asia dilanda krisis moneter, nilai rupiah jatuh dari sekitar 2.500 menjadi lebih dari 10.000 per US dollar. Krisis ini membuat harga-harga naik, pengangguran meningkat, dan rakyat mengalami kesulitan ekonomi. Selain itu, pemerintah order baru di bawah Presiden Soeharto dianggap tidak demokratis, penuh korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ketidakpuasan masyarakat semakin besar. Situasi inilah yang terjadi di latar belakang munculan kerusuhan pada Mei 1998. Ada beberapa faktor penyebab kerusuhan Mei 1998. Pertama, krisis ekonomi yang membuat rakyat marah karena sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kedua, adanya ketidakpuasan terhadap pemerintahan Soeharto yang dianggap otoriter dan tidak berpihak pada rakyat. Ketiga, munculnya isu-isu diskriminasi etnis, terutama terhadap warga keturunan Tionghoa yang sering dijadikan sasaran. Selain itu, peristiwa penembakan 4 mahasiswa Universitas Trisakti pada 12 Mei 1998. Pemicu utama kerusuhan. Kematian mereka memicu kemarahan rakyat yang semakin meluas. Kerusuhan besar terjadi antara tanggal 13 Mei sampai 15 Mei 1998, terutama di Jakarta, Medan, dan beberapa kota besar lainnya. Massa turun ke jalan, melakukan aksi protes, tetapi kemudian berkembang menjadi kerusuhan. Banyak pusat perbelanjaan dibakar, rumah-rumah dirusak, dan toko-toko dijarah. Tragisnya, ribuan orang yang meninggal sebagian besar karena terjebak dalam kebakaran gedung. Selain itu, terjadi kekerasan dan pelanggaran HAM, termasuk kekerasan terhadap perempuan. Peristiwa ini menunjukkan betapa besar kemarahan masyarakat terhadap politik dan ekonomi saat itu. Kerusuhan Mei pada tahun 1998 membawa dampak yang sangat besar. Dari sisi sosial, banyak korban jiwa berjatuhan dan trauma yang mendalam, khususnya bagi keluarga korban dan masyarakat keturunan Tionghoa. Dari sisi ekonomi, kerusuhan menyebabkan kerugian triliunan rupiah karena banyaknya toko dan gedung yang terbakar. Dari sisi politik, peristiwa ini mempercepat turunnya Presiden Soeharto pada 21 Mei tahun 1998. Hal ini menandai berakhirnya Orde Baru dan dimulainya era reformasi di Indonesia. Perlu kita ingat bahwa mahasiswa memiliki peran yang sangat penting dalam peristiwa ini. Sejak awal 1998, mahasiswa di berbagai kota melakukan demonstrasi menuntut reformasi. Mereka menuntut turunnya Soeharto dan dihapuskannya KKN serta ditegakkannya demokrasi. Meski menghadapi represi, mahasiswa tetap berjuang. Akhirnya, tekanan dari mahasiswa, rakyat, dan situasi kerusuhan membuat Soeharto tidak bisa lagi mempertahankan kekuasaannya. Lengsernya Soeharto membuka jalan menuju reformasi yang memberi kesempatan bagi Indonesia untuk memperbaiki sistem politik dan hukum. Kerusuhan Mei 1998 adalah peristiwa bersejarah yang penuh duka, tetapi juga membawa perubahan besar. Peristiwa ini mengajarkan bahwa kekuasaan yang tidak berpihak pada rakyat pada akhirnya akan runtuh. Namun, kita juga harus belajar dari sisi kelamnya, yaitu banyaknya korban jiwa,
dan pelanggaran HAM yang terjadi. Semoga kita sebagai generasi muda dapat menjaga demokrasi, menghargai perbedaan, dan memastikan tragedi serupa tidak terulang kembali di masa depan. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Semoga presentasi ini bermanfaat.